Oke, gua pegang omongan lu, Bang. Siap. Nanti jangan sampai lu di Komisi 3 ya tidur dia main ya kan. Kalau gua dikasih Komisi 3 ya. Ya, kalau Komisi 3 ya. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Kali ini masih tetap bersama gua, Belmondo Scorpio. Dan hari ini gua kedatangan bintang tamu yang jadi pemenang DPR RI nih, ke Senayan nih. Siapakah dia? Abraham Sirjaya. Thank you. Selamat datang Bang Abraham. Thank you Bang Belmondo. Asik. Gimana kabarnya? Baik. Karena selama gua mengundang teman-teman ya, memang beda Bang. Bedanya gimana? Beda tuh kalau yang kalah pemilu murung. Tapi yang menang kayak abang ini kayak berseri-seri banget nih. Wah, Iya. pede-pede. Gue pernah kalah, gue pernah menang, jadi gue tahu rasanya. Oh iya. Oh iya, 2009 sebelum gua lebih jauh ya. Berarti 2019 lu udah pernah nyalek ya? Pernah dari Jatim 1. Jatim 1, Golkar juga. Golkar juga. Oke, suara lu berapa waktu itu? 60 ribuan lah. 60 ribuan tapi nggak duduk? Nggak duduk, karena kursi Golkar cuma 1 waktu itu. Oke, lu suara kedua gitu ya? Oh, suara kedua. Oke, sekarang 2024 dari Jatim 1 lu pindah ke DKI 2. Betul. Wah, pede banget lu nih Bang. Ya gitulah, karena kalau misalnya Jatim 1 hitungan politiknya udah nggak masuk, jadi saya pindah ke DKI 2. Secara hitungan politik internal partai maupun eksternal harus kita perhitungan juga. Dihitung-hitung ya. Jadi DKI 2 tuh lu kira-kira bisa dapat lah hitung-hitungannya gitu ya. Kira-kira bisa dapat. Ya. Dan berapa suara lu kemarin Bang? 76.945. Wah gila. Ya. Incumbent tumbang. Mohon maaf Kak. Ya incumbent tumbang, tapi di DKI 2 ini kemarin juga kursi Golkar sebetulnya juga rawan. Jadi kenapa kok partai akhirnya menurunkan saya di situ? Awalnya mungkin partai berharap kita bisa menjaga kursi, ternyata bisa melampaui ya itu. Pokoknya mandat partai lah, di mana partai siap tugas ya Bang ya. Ya aku request sih actually. Oh request juga. Aku request. Aku yang minta ke DKI 2. Awalnya di DKI 3. DKI 3 itu Jakbar Jakut ya? Jakbar Jakut, tapi kan di situ sudah ada petarung ya. Bang Erwin dan Bang Zaki. Iya kan, ngapain di situ lagi kan? Kita pindah DKI 2 aja. Kenapa nggak DKI 1 gitu loh? DKI 1 sudah ada teman saya, sahabat saya di Aryo Tejo. Oh iya, Menpora ya. Menpora. Jadi kayaknya DKI 2 cocok ya. Ya, DKI 2 cocok. Ya, oke, gitu. Jadi selama menunggu pelantikan di akhir tahun ini, kegiatan abang ngapain nih? Abang sebelumnya setahu gue yang gue searching di internet ya, dan sepengetahuan gue melihat video-video abang di wawancara, abang lawyer benar ya? Gue lawyer sekaligus pengusaha, tapi dalam mengisi sampai Oktober ini, timku yang kerja selama ini buat pileg, kita panasin buat persiapan pilkada DKI. Tapi untuk mendukung calon dari Golkar. Oke. Jadi memang timnya ini untuk manasin mesin dulu ya? Manasin mesin juga. Jadi siapapun nanti calon gubernur yang diusung sama Golkar, kita full support. Tiba-tiba lu diusung nih ya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya? Kan bisa tahu aja Bang, suara DKI. Nggak. Kan lu gede. Nggak lah, kita nggak di udah nolak nih Pak. Erlangga nolak. Tapi di DKI 1, 2, 3 caleg RI Golkarnya, suara pribadi lo yang paling tinggi bukan? Caleg pribadi, enggak, Erwin Aksa. Oh Bang Erwin Aksa ya? 180.000. Oh iya. Bang Erwin Aksa ya, jadi dua-duanya
calon gubernur. Calon gubernur ya. Bang Erwin sama Bang Zaki. Oh nggak jadilah bang lu. Nyalip nggak jadi pak, bercanda ini. Nggak jadi. Terlalu mengerikan. Tapi gua mau nanya juga, berarti lu lawyer dong, dari dulu lawyer? Gua lawyer, dari dulu gua dari dulu pengusaha, tapi ya akhirnya memutuskan untuk masuk dunia politik gitu. Oh, lawyer masuk dunia politik. Yes. Jadi kalau misalnya nanti dilantik komisi berapa nih? Kalau gua mintanya Pasti sih udah komisi 3. Komisi 3. Kalau gua nggak di komisi 3 mau ngapain? Iya juga ya. Background gua kan hukum. Nggak minat gitu komisi 1 bang? Bukan nggak minat, tapi kalau Golkar itu kan doktrinnya karya kekaryaan. Asik. Jadi dia menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi kalau kita ditaruh di komisi 1, ya kurang tepat lah. Kan background gua hukum. Gitu. Oke, jadi lu berharapnya ya mudah-mudahan dapat komisi 3 lah gitu ya. Ya. Sesuai request lu lagi ya. Ya betul. Ya. Tapi gue juga mau nanya nih, lu kan nyalek 2024 di DKI 2. Terus lu sebelumnya itu di Jatim 1 tadi lu bilang ya. Ya. Evaluasi lu ketika lu kalah di Jatim 1 itu di mana sih lu kurangnya, Bang? Evaluasi gue yang pertama adalah masalah waktu. Jadi waktu gue di DKI, waktu gue maju di Jatim 1, itu gue tinggal di Jakarta, bro. Hah? Jadi gue harus. Padahal lu orang asli sana kan? Padahal gue asli sana. Oke. Tapi gue udah 10 tahun pindah ke Jakarta kan. Jadi gue setiap kali kampanye turun ke bawah harus ke Surabaya. Jadi seminggu bisa terbang 2 kali, 3 kali. Nggak efektif dan nggak efisien. Sedangkan kunci pemenangan itu salah satunya adalah turun untuk membentuk tim. Nah karena gue nggak punya waktu yang cukup, masih kepecah-pecah, akhirnya konsentrasi pun juga nggak bagus. Yang kedua tim. Ya tim ini di Surabaya karena gue jauh, gue nggak bisa tahu, gue nggak bisa evaluasi secara langsung tim mana yang gue bisa pegang, tim mana yang nggak bisa gue pegang. Karena lo tahu sendiri nyalek ini kan banyak pemain, bro. Iyalah banyak ya kan? pemain semua ini, pemain semua. Jadi kita harus tahu tim yang mana yang benar-benar loyal ke kita. Nah itu gue nggak bisa lihat khususnya waktu itu di Surabaya ya, Sidoarjo bagus, Surabaya itu abstrak. Jadi gue jebol di situ. Kalau di Jakarta gue tiap hari bisa lihat. Gue udah tahu nih orang yang datang ke kita ini mau nipu apa mau apa, gue udah tahu. Tapi gimana lo cara ngukur? Lu gimana pakai feeling mengukur lo itu loh? Ya kita kan lawyer, Pak. Oh lawyer tahu. Tiap hari mau ditipu orang. Oh iya juga ya. Jadi kita udah tahu lah. Oh ya ini orangnya niatnya betul-betul tulus membantu atau hanya mau duitin kita atau mau apa, kita udah tahu lah. Ya, dari situ kita membentuk tim yang solid. Yeah. Meskipun ya bongkar pasang. Oke. Kita melatih 10.000 relawan, bro. 10.000 relawan. 10.000 relawan. Yang nyantol hanya 5.000. Kita kasih mereka tugas, mereka jalan apa enggak. Itu KPI-nya kita kasih. Begitu mereka nggak jalan kita buang. Lu cukup selektif ya? Selektif. Okay. Sampai di hari akhir kita sangat selektif. Meskipun mereka waduh di kayak gini nggak peduli, kita lepas. Lu cukup selektif dalam memilih tim, bahkan 10.000 relawan itu ya karena seleksi alam lah gitu ya. Tinggal kita masukin mereka jadi saksi TPS. Oh lu jadiin saksi TPS semua ya? Iya. Bahkan Bandung infoin canvassing sekalian gitu-gitu. Tolong PCR aja dong, terus wajib gitu ya. Wajib. Dan itulah 79 sekian ya. Ya 76 ribu ya. Ya. Dan selain itu juga kan yang gua perhatiin Bang, baliho lu tuh wah gila sih. Ya. Banyak banget tuh. Baliho itu lu adalah saingan terkuat Masinton dan Mang Riko di Jaksel. Apa Masinton Mang Riko yuk? Jadi kalau misalnya baliho itu cuman buat apa ya, popularitas, awareness. Ya. Untuk meningkatkan inilah ya. Tapi elektoral enggak. Ya. Tapi kan itu kan tunnelnya yang atas harus popularitas dulu, terus mengkerucut ke elektoral, terakhir barusan ya mengajak untuk mencoblos. Gitu. Jadi itu sebagai ya awareness awal lah ya. Awareness awal. Tapi kan gue datang ke sini nggak ada yang tahu Abraham siapa sih. Oke. Ya kan, ini anak muda, gue pikir semua orang kan tidak menghitung kita. Iya, gue juga. Gak ada yang ngitung kita. Gue lihat siapa Bang Abraham Sirjaya. Lihat beliau. Iya. Dengar info pernah nyalek tuh di Surabaya. Oke, pantas. Berarti punya pengalaman. Jadi kalau menang sekarang ya wajar. Sebelumnya udah pernah kalah. Ya nggak wajar tuh kalau misalnya udah kalah lagi. Enggak lah, ada juga yang kalah lagi terus menang. Oh, ada ya? Ada. Terus sekarang jadi salah satu pimpinan lembaga tinggi negara. Ada juga, Bang.
menteri kalah. Banyak. Menteri kalah ada. Banyak. Banyak ya. Banyak. Petinggi partai yang kalah juga banyak. Hmm. Tapi ya it's part of the process, nggak ada masalah. Makanya saya selalu ngomong dari dulu, this is the beginning of a new era. Karena apa? Pemilih kita ini semuanya demografinya berubah nih ya kan. Anak-anak muda semua bisa punya suara mayoritas. Iya, ceruknya besar ya. Ceruknya besar. Jadi ini new era. Ini waktunya anak-anak muda untuk maju. Dan gue lihat incumbent yang tumbang banyak sekali. Dan gue lihat incumbent yang tumbang rata-rata senior memang. Senior. Dan yang masuk tuh wajah-wajah baru yang muda masih segar-segar tuh. Betul. Ya kan? Betul. Bahkan masuk dalam kalangan artis juga banyak gue lihat. Wah, apalagi PAN memang penghasil artis tuh. Iya. Coba dan ini Bang, apa ya? Lu berarti akan aktif dong di DPP Golkar nih karena lu bagian dari DPR RI sekarang kan? Ya, gue bakalan aktif. Maksudnya kalau misalnya gue diminta untuk aktif dan untuk membantu partai ya, kita dengan senang hati melakukan. Tapi kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Santai aja ya. Santai. Diajak oke, nggak diajak oke. Yang penting fokus di DPR RI gitu ya. Betul. Karena gue ngeliat kan, kalau lu lihat sendiri banyak orang-orang partai yang trying too hard, ya kan. Kalau lu trying too hard malah nggak bagus. Mending apa yang ada di depan lu kerjain, beresin. Kalau mau disuruh bantu ya oke, enggak ya. Keren. Dan Gitu. tim lu tadi lu bilang juga udah bantu manasin mesin supaya siapapun yang diusung Golkar untuk Pilkada DKI ya siap aja kita bantu gitu. Siapa yang kita bantu? Pokoknya PIC, Jaksel, Jakpus, Abraham maju ke depan deh. Kalau diminta. Kalau diminta ya. Kalau enggak, yang kita kayak orang gila, Bro. Yang mau kita kerja ini bingung ya. Ya gitulah. Berarti Bang lu di Golkar tuh udah lama dong. Kalau gua mau bicara tentang pengalaman politik ya. Lu sebelumnya udah ada partai lain atau Golkar nih cinta pertama lu nih? Dari 2015. 2015. Sebagai apa dan ngapain gitu lah? Gua itu 2015 nggak ngapa-ngapain. Jadi 2015 itu cuman masuk ke Golkar karena awalnya diajak teman. Diajak teman. Jadi gini bro, ada teman gua dia pengusaha, anaknya pengusaha gede lah. Anak pengusaha gede. Diajak masuk ke Golkar. Dia nggak mau bro. Namanya pengusaha kan nggak mau kan, urusan dengan partai politik. Apalagi politik mereka. Apalagi politik. Dia telepon gua, Bang, lu melipir. Gua bilang, kenapa? Udah kesini aja. Bilang biar Abraham yang masuk, jangan gua. Dia gitu. Ya kan? Dia bilang udahlah Bang, lu nggak usah datang ke acara, yang penting lu masuk dulu lah. Ya udahlah, gua bantuin dia kan. Ini 2015 ya? 2015. 2015. Terus udah nggak pernah aktif. 2016 juga nggak pernah aktif. Ada acara Golkar juga gua nggak pernah datang. Gua dimasukin ke acara ke susunan itu di AMPG. AMPG. Oh iya tahu gua. Angkatan Muda Partai Golkar. Iya, yang sayap organisasi itu ya. Sayap sebagai wakil bendahara. Gua nggak peduli lah gua intinya sampai Pilkada DKI bro. 2017. Ya 2016 dulu itu kan udah mulai kampanye. Oh iya, 2016 udah mulai kampanye tuh. 2016 mulai kampanye. Pak Ahok sama siapa? Fauzi Bowo ya. Iya. Waktu itu. Anies. Anies lah Bang. Itu udah Anies Bang. Ya, Anies. Ahok sama Anies, sorry. Ahok sama Anies. Ya, gue pertama kali penasaran bro, mau lihat Ahok ini yang mana mukanya. Ngeri aja. Akhirnya gue ke rumah Lembang, ketemu Pak Nusron. Yang Wahid. Tahu gue, Golkar emang senior ya. Senior. Gue diberitahu sama dia, lu bikin namanya Mudi Karya Ahok. Apa itu Bang? Muda-mudi berkarya untuk Ahok, lu ketuanya. Pak Nusron bilang gitu ke gue disuruh ngapain ini? Udah pokoknya untuk bantu Pak Ahok lah gitu. Ya udah, kita bikin fundraising bro buat Pak Ahok. Jadi duduk sebelahnya Pak Ahok itu bayar 25 juta, 30 juta. Ya gitu-gitu. Hanya untuk duduk di samping dia ya? Ya, akhirnya satu ruangan tuh semuanya bayar. Kita lelang lukisan dapat lumayan lah, miliaran lah. Kita kasihin Pak Ahok dan kita kerja sama teman Ahok basically untuk fundraising. Itu 100% kita kasih ke Pak Ahok. Terus kita bikin acara di Britama Kelapa Gading, ribuan orang dan lain-lain. Itu lu waktu itu ketua organisasi muda-mudi Karya Ahok kan? Pertama kali berorganisasi ditaruh ketua, nggak ngerti mau ngapain. Tapi fundraising lu jago, Fundraising berhasil ya? Fundraising berhasil. Terus gue bikin acara di Britama Kelapa Gading juga berhasil. 3 Sri Kandi itu 2.000 orang juga berhasil. Nah dari situ Pak Ahok bilang, lu maju. Apapun partainya, teman-teman anak-anak muda ini maju ke politik, dia bilang gitu. Ya majulah gue.
akhirnya masuk jurang 2019. Oh, karena 2017 itu lu membantu Pak Ahok melihat langkah politiknya, kampanyenya. Inspired lah. Oh, Inspired at that time ya. panas banget hati itu ya. Wah, ini gua Waduh. bisa banget nih ya. Bukan panas sih, tapi maksud gua tuh ngeliat dia itu kayak ya harapan. Iya, iya. Ya, Gue suka banget Ahoknya. Dia kasih kita harapan lah. Dia kasih kita harapan yang dulunya gua nggak kepikir, karena dalam pemikiran gua tuh dulu ya politik sama sistem di Indonesia ya gini-gini. Ya we have to accept yang terjadi gitu loh. Tapi ternyata ada satu orang yang berani ngelawan. Jadi semuanya ini kan fenomena nih, Bang. Iya. Keluar teman Ahok akhirnya semuanya muncul kan. Ya meskipun beriring dengan jalannya waktu kita ngelihat kadang-kadang cahaya itu sudah mulai redup. Tapi kan kita lihat anak-anak muda ini kan masih semangat. Jadi kalau Pak Ahok nyakup lagi nih, ya. Lu support dia lagi nggak kira-kira? Kalau gua, iya. Kalau ini bukan lu sebagai orang partai, lu sebagai Abraham Sirjaya. Gini, ini pandangan pribadi gua. Pandangan pribadi lu. Pandangan pribadi gua. Ada certain things yang gua sekarang udah umur 31 dengan dulu gua umur 8 tahun yang lalu. Gua agree on something yang berbeda dengan pandangannya Ahok. Ya kayak gua mengagungkan beliau karena beliau adalah harapan. Tapi gua juga melihat Pak Jokowi, bro. Oke. Ngerti gak sih? Ngerti gua. Ya ngerti gak sih? Gua ngeliat Pak Jokowi itu juga salah satu harapan. Terlepas dari apapun, terlepas dengan caranya dia dalam berpolitik, tapi gua tahu dia punya ketulusan untuk Indonesia ini. Gua lihat gitu. Makanya that certain things yang gua agak nggak agree kadang-kadang. Ya gitu. Oh, berarti kalau misalnya Ahok pun maju nyagup ya lu pasti ya mikir-mikir dulu deh. Bukan mikir-mikir dulu lagi. Gua sudah ada pandangan siapa yang gua mau usung sih di Golkar. Tapi kalau berbeda dengan Golkar belum tentu tahu siapa. Siapa dong? Siapa tuh dong orangnya? Itu secret. Tapi gua sudah komunikasi dengan beliau. Erwin Aksa. Ada lah ya. Bang Zaki. Gua udah komunikasi dengan beliau. Gua udah bilang sama dia. Ridwan Kamil, bukan? Misalnya Gua mau nomor apa nih? Ya pokoknya antara 3 itu lah. Oke. Intinya kalau misalnya beliau maju ya gua pasti full support. Karena full support. Karena apa, bro? Sekali lagi yo, kalau lu lihat yang diusung sama partai Golkar ini kadang-kadang ya meskipun popularitasnya nggak sepopuler Anies atau Ahok, tapi mereka ini orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Karena sekali lagi doktrin karya kekaryaan. Jadi mereka ini paham, ketua umum ini paham siapa dan kekurangan di Jakarta ini di mana untuk memasang orang di situ. Jadi bukan sekedar elektoral. Nah, itu yang gue suka dari Golkar. Jadi dia nggak penting popularitas, tapi dia penting popularitas. Tapi maksud gua yang popularitas doang itu nggak cukup. Tapi harus kemampuan lu untuk manage gitu loh. Apalagi Jakarta. Apalagi Jakarta. Jangan sampai ntar lu jadi kepala daerah terus lu plong-plong. Betul ya? Betul. Ya kan? Kita sudah merasakan ini beberapa tahun terakhir kan. Gua kalau Golkar dalam meletakkan kader gua percaya. Apalagi 3 nama besar itu kayak Erwin Aksa, Zaki, terus Ridwan Kamil itu kan, wah ini. Bro, menurut gue ya the best, bro. The best, bro. Lo bandingin nama yang lain, aduh the best. Dari 3 nama ini, kita lihat Zaki di Tangerang gimana, kita lihat Bang Erwin Aksa pengusaha yang sukses, dan dia dulu juga termasuk pendukung salah satu gubernur yang lama loh. Iya. Dan Ridwan Kamil, Jabar. Lu isi bercanda aja di Instagramnya rame pak. Ya gitulah. Oke. Tapi kalau gua juga mau nanya nih terkait lu kan sekarang gua anggap sebagai kader Golkar lah, apalagi udah menang DPR RI. Tentu ya aman lah posisi lu terkait ya mau berkomentar atas sesuatu gitu ya. Terkait dengan pemilihan ketum baru Golkar. Itu udah mulai ada kerasa enggak sih hawa-hawanya gitu loh? Betul, tapi kalau gua sih ini orangnya paling fair, bro. Gua ini kan berangkat, jadi gue ini generasi pertama di keluarga gue yang masuk politik. Jadi lu gak punya basic politik nih? Gak punya. Orang tua, adik, abang, kakak gak ada? Gak ada. Oh, lu orang pertama? Orang pertama. Anak berapa lu bang? Maaf. Anak terakhir. Oh iya, anak bungsu masuk politik. Oke. Anak bungsu laki-lakinya yang masuk politik. Oke. Jadi gue tuh gak punya orang tua di politik. Jadi gue tuh lu kadang-kadang harus ngomong, oh ya politik itu harus nggak boleh pakai hati. Iya betul. Bla 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 bla. Karena gua barusan masuk
ke dalam dunia politik dan gue merasa baru, gue belajar sendiri, gue ngeraba sendiri. Jadi gue tidak akan membuat atau membela atau apapun salah satu pihak khususnya dalam Partai Golkar karena kanan kiri temen gue, karena kanan kiri bapak gue. Udah masih baru lagi ya kan. Ikut ini ikut ya kan, kelindes di tengah jalan kan. Lebih baik diem. Iya sih benar, gue lebih suka juga gitu. Harus ikut faksi A, B, C, D, udah kita masih baru, kita mau nonton aja. Gua nggak mau, karena dan gue udah ngomong bro, dan gue udah bicara dengan ini. Oh ya, ada yang minta gue bicara, gue bilang gue nggak akan ikut-ikut. Ya itu ya ini gue sampaikan di pesan terbuka juga, gue nggak akan ikut-ikut. Nggak ikut-ikut lah. Dan banyak senior gue yang ngomong, Abraham lu jangan ikut-ikut, karena lu masih baru, lu punya masa depan. Kalau lu ikut-ikut nanti lu kekilis di tengah jalan. Gue sepakat dengan cara berpikir, karena kita masih baru nih bang. Ya ancamannya besar. Politik ini bukan sesuatu di wadah air putih, nih air keruh semua ya. Betul. Cuman gue mau nanya lagi terkait siapa sih Bang Abraham ini. Bang Abraham ini di politik mentornya siapa sih sebenarnya? Atau nggak ada mentor sebenarnya? Biasa kan ada ini ya, ada semacam guru, panutan, kiblatnya kemana gitu loh. Seorang politisi, sebutkan beberapa nama kalau misalnya ada dan kenapa gitu loh. Mentor atau kiblat? Iya, dua tuh beda dia bang ya? Ya beda. Kalau mentor itu kita mulai dari mentor dulu deh. Kalau mentor tuh day to day kan. Lo harus ngapain. Kalau misalnya mentor itu gue jujur ya, kalau mentor secara langsung apa dan lain-lain, gue nggak punya bro. Oke. Nggak ada karena sekali lagi gue nggak punya bapak kan. Dan senior kalau misalnya mau mentorin lu kan, emang lu siapa kan? Iya juga sih. Tapi ya, gue belajar otodidak. Gue dateng kayak misalnya gue ketemu Pak Robert Kardinal, gue ketemu Bang Erwin Aksa, gue tanya sama dia, ini kalau ada situasi seperti ini apa yang lu lakukan? Oke. Gue ke Erwin Aksa juga tanya, Bang, ini kemarin ini situasi seperti ini, kondisi Jakarta seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu gue catat bro. Oke. Itu gue catat. Gue ketemu senior, ketemu Pak Erlangga, ketemu Bamsud, itu gue rekam, gue catat. Jadi gue ngomong dengan banyak orang, dan gue buka jalan gue sendiri bro. Nah itu akhirnya ya nemu nabrak tembok, akhirnya ya bisa dapat lah. Oke, berarti itu kalau misalnya mentor nggak ada, tapi lu ya berguru lah sama semua orang untuk bertanya tentang semua orang. Kan orang banyak pengalaman, jadi lu catat gitu ya. Catat. Tapi kalau kiblat kan bisa lu ada kayak semacam ya idola lah, kayak pengen jadi begitulah. Kalau gue kan jujur aja, gue suka Fahri Hamzah nih. Karena argumentatif banget dia ngomong, apalagi idenya tentang negara bagus. Gue suka nih, kiblat banget nih. Kalau Pak Abraham, kalau gue ada dua bro. Siapa tuh? Di luar negeri sama di dalam negeri. Woi, ada klaster. Ada. Oke, yang di dalam negeri, yang di luar negeri dulu deh, yang di luar. Di luar negeri itu Lee Kuan Yew. Oke. Itu the best prime minister in the world lah basically. Oke. Dia bisa bawa Singapore from poverty sampai ke negara maju. Oke. Kalau gua yang kedua Gus Dur. Woi, gua suka nih akhirnya Gus Dur. Karena Mbak Yeni Wahid harus nonton nih. Karena mereka ini punya dua cara kepemimpinan yang menurut gua mirip. Tapi Gus Dur ini terlalu maju pada waktu itu, pemikirannya terlalu maju untuk zaman kita pada waktu itu. Belum siap bangsa ini ya. Bangsa ini belum siap. Tapi kalau Gus Dur ditaruh sekarang luar biasa top. Karena mereka itu betul membuat keputusan itu kayak misalnya sekarang ya, kalau lihat, gue masih nggak sepakat dengan caranya pemerintah membuat keputusan kadang-kadang. Karena apa? Kadang-kadang kita tuh membuat keputusan itu tidak harus menyenangkan semua orang. Ngerti nggak? Kayak Lee Kuan Yew, dia bikin peraturan di wilayah sini, ini tuh harus ada multiras. Ya oke. Ya kan, India ada berapa, Chinese berapa, Melayu berapa, supaya apa? Mereka itu tidak eksklusif, dicampur. Mereka juga bikin aturan orang tua boleh kerja. Makanya lu lihat kalau ke Singapura sering ada kongko yang masih bersihin apa dan iya. Itu karena pada waktu itu ada temennya Lee Kuan Yew yang dulu kaya raya. Terus di tengah jalan dia ngelihat ada orang tua temennya dia kok dulu kaya raya sekarang makan dari sampah. Dia berdiri, dia turun dari mobil, dibantu, ternyata uangnya semua diambil anaknya. Ada itu sama pemerintah dibantu ada waktu itu, dan mulai dari saat itu orang tua boleh kerja. Jadi itu it's a policy ataupun aturan yang out of the box. Kalau lu bikin di sini pasti rame.
rame. Pasti rame. Karena di sini tuh kalau misalnya lu menciptakan lapangan kerja untuk orang tua itu kayak apa sih seharusnya pensiun gitu loh mas pikiran. Perusahaan pasti ngomel apa macam-macam dan lain-lain. Tapi ya itu dilakukan Lee Kuan Yew dan Singapura sekarang kan luar biasa hebat. Iya sih, memang luar biasa. Di sana vape nggak boleh bro. Di sini vape masuk. Masuk. Ya, gua tahu sih pemainnya lanjut. Nah, terus kalau Gus Dur dia juga berani bikin policy, bahkan dia berani bekukan DPR at the time. Oh iya. Ya kan. Dia berani aja itu orang. Dia berani. Dia mungkin penglihatannya kabur tapi mata hatinya terbuka. Asik. Betul gak? Betul. Dari situ yang gua ngelihat kita ini kehilangan sosok ini lagi. Dan ini harus ada. Sosok Gus Dur ini di zaman sekarang ini harus muncul. Gitu. Tapi kalau gue mau nanya Lee Kuan Yew sama Gus Dur kan ini tokoh lama gitu. Ya, tokoh lama. Yang ya udah jauh di depan. Tokoh yang sekarang dong. Tokoh yang sekarang bilang aja lah Bang Erlangga Hartarto gue oke. Nah, kita kalau misalnya gue ya, tokoh yang sekarang gue ngelihat terlepas dari segala keburukannya. Ya, tetap Jokowi. Oke. Tahu alasannya dulu. Oke, alasannya. Lu udah kayak partai gua Bang PSI Jokowi banget. Nah, gua beritahu alasannya karena apa? Mungkin ada beberapa hal yang gua juga nggak setuju caranya. Masih nabrak tapi nggak ada pilihan lain. Oke, gimana tuh? Ada pilihan lain. Jadi demi terlaksananya suatu keputusan demi kebaikan bangsa ini ya harus dilakukan. Contohnya kayak apa? IKN. Oke. Menurut gua IKN itu adalah project yang paling out of the box dan pinter. Tapi orang Indonesia nggak bisa mencerna. Kan banyak yang nuduh-nuduh project ambisius gitu-gitu. Lu tau nggak di China bro? Iya. Di China ya. Kenapa kok China bisa maju pesat? Di China itu setiap kali pembangunan satu kota, mereka itu fokuskan semua anggarannya ke satu kota ini. Begitu ini selesai, difokuskan lagi ke sini, difokuskan lagi ke sini. Ngerti nggak? Kota, lu pernah ke China nggak? Di setiap kota itu bro. Gue Cina memang belum sih. Bagus banget bro. Semua kota. Mereka itu bagus banget. Dan mereka itu perekonomiannya semuanya terbangun. Gitu loh. Jadi lu mau bilang ke kita, bilang oh ya itu nggak ada gunanya, buang-buang duit dan lain-lain. Ya unless lu mau kayak gini sampai 100 tahun ke depan ya nggak usah ngapa-ngapain. Iya juga. Ya dengan adanya IKN ini bagus, narik investor masuk. Pusatnya jadi sentral. Kita ke Papua aja berapa jam bro? Iya juga benar. Iya. Jauh Bang. Terlalu jauh. Jadi menurut gua itu very smart. Jadi gua ngelihat dia nggak ada pilihan. Yang dilakukan Jokowi ini nggak ada pilihan. Dia harus melakukan ini. Bahkan dia harus rela untuk dihujat demi tercapainya mimpi ini. Gitu loh. Itu menurut gua nggak ada pilihan. Keren ya Pak Jokowi. Ya. Tapi gue baru tahu juga tuh konsep pembangunan di Cina tuh. Satu kota tuh fokus satu anggaran. Satu kota baru, satu kota baru. Dulu ya. Dulu. Sekarang ya. Sekarang udah maju. Sekarang udah maju. Dulu ya. Dulu. Tapi gue mau nanya terkait ini kan kesukaan lu terhadap Pak Jokowi ya sekarang ya. 2014 2019 itu lu dukung Pak Jokowi atau dukung Pak Prabowo? Jokowi. 2014 Pak Jokowi. 2019 Jokowi. 2024 Jokowi. Jokowi ya, karena ada Pak Prabowo walaupun di belakangnya ada Pak Jokowi ya. Iya, dan gua sempat bikin pernyataan bro yang masalah Prabowo Gibran tuh gua sebenarnya agak tergelitik karena orang-orang ngatain oh ya Gibran masih muda kita kesal juga bro. Ada yang nuduh bahkan Gibran anak haram konstitusi. Nah, wah itu parah banget tuh. Ya kita kalau misalnya mau ngomong ya Gibran ini justru anak muda representasi kita kalau menurut gue ya representasi ini gue ngomong bukan karena di media ya karena gue memang berharap Gibran bisa mimpin negeri ini wakilin kita lah karena gue nggak bisa jadi kalau bisa oh ya Gibran tuh bukan perwakilan anak muda karena begini nggak bisa Gibran tuh perwakilan anak muda dia bilang oh ya dia karena dia anaknya presiden dia bukan berangkat dari nol emang orang berangkat dari nol bisa segampang itu. Enggak segampang. Kan ada presidential threshold. Nggak semudah itu. Karena ada partai politik lagi. Ada partai politik. Nah, karena yang mampu hanya Gibran ya kita titipin ke Gibran. Kayak gitu. Nah, itu dan gue melihat juga dia masih ada papaknya yang masih punya visi yang bagus terkait Indonesia. Kalau Pak Prabowo, pas lu tahu gimana? Lu kan sebelumnya nggak mendukung Pak Prabowo nih. Gua tidak mendukung Pak Prabowo. Ini bukan karena gue nggak suka sama dia, tapi karena gue mengidolakan Pak Jokowi. Tapi gue tidak pernah menjelekkan Pak Prabowo, ya kan?
Jadi ya biasa-biasa aja sebenarnya gitu Gue ya. biasa-biasa aja. Oh. Karena kalau dalam politik itu tidak boleh terlalu benci, bro. Nanti suka soalnya. Nah, gue kasih contoh, bro. Iya. Nah, ini dari partai lu. Gue kasih contoh. Oke, kok partai gue yang kena nih ya. Nah, iya. Iya. Ketua umum mulai dulu kan sempat ngomong ngasih piagam penghargaan gitu. Iya. Sebenarnya nggak perlu. Oh iya. Ya kan. Sekarang kalau misalnya kayak gini bingung kan. Sekarang harus dukung ya. Itu itulah politik. Tapi ya lu jadi dicap jadi kayak lu kok pelin-pelan. Ya, dicap gitu ya. Lu kok pelin-pelan, lu menjilat ludah lu sendiri. Makanya dalam politik lebih baik tidak boleh terlalu benci. Tidak boleh terlalu suka. Oke. Santai aja. Kalau kita dukung gagasannya. Teman-teman PSI kita dapat kritik dari Bang Abraham. Mungkin lain kali kita undang ke DPP nih. Iya, itu kalau misalnya itu cara pandang lu terhadap politik. Gua. Makanya lu kalau nggak suka ya biasa aja gitu. Biasa aja. Ya lu nggak suka, lu serang idenya. Oh iya. Lu serang argumennya, lu tapi jangan serang personal. Oke. Kalau di Indonesia ini sukanya serang personal. Ya rame gitu ya. Ya rame. Oke. Jadi gua udah mau masuk pada sesi terakhir juga nih Bang Abraham sebenarnya terkait lu udah gua nanya lah kiblat, mentor, dari mana lu asalnya. Cuman gua mau nanya, kan 2019 lu nyalek. 2024 lu nyalek. Alasan lu jadi politis dan nyalek tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini. Dulu itu yang gua amazed, ini alasan awal ya. Kan gua masuk pada waktu itu. Alasan kan bisa tumbuh gitu ya. Ya, gua tumbuh karena gua melihat pada waktu itu gua lihat mentor Pak Ahok. Jadi gua melihat oh ya dia melakukan transparansi, dia melakukan dia nantangin orang pembuktian harta terbalik dan macam-macam. Menurut gua kata kuncinya itu satu di transparansi sih. Jadi banyak dana yang dikeluarkan oleh negara yang ternyata untuk masyarakat itu tidak sesuai pada tempatnya. Ya telah ditilep atau dia dikorupsi sama pejabat-pejabat nggak jelas ini. Korupsi dan macam-macam. Nah, jadi gua tuh pengen menciptakan ya anak-anak muda kita bikin transparansi. Itu program gua pertama yang kita bikin. Yang kedua adalah kita menggunakan power kita untuk membantu orang. Kasih contoh. Lo tahu Kopi Joni kan? Oke, ya. Tempat Bang Hotman gini-gini ya. Terlepas dari Bang Hotman seperti apa, gua melihat itu adalah hal yang baik karena ada orang yang datang ke sana, orang-orang yang sudah desperate, bro, yang harusnya dia lapor ke polisi malah lapor ke sipil. Iya, pengacara ya. Ya, padahal mereka ke sana belum tentu selesai. Lu sering nongkrong di sana? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Dan karena orang ke sana belum tentu selesai, belum selesai. Tapi mereka mendapatkan kelegaan. Ngerti nggak? Itu seharusnya kita bisa lakukan sebagai wakil rakyat, sebagai orang yang menyuarakan. Apalagi gua di Komisi 3 permasalahan hukum, harusnya gua bisa melakukan hal yang sama, tapi perbedaannya ini gua punya kewenangan, bro. Ngerti nggak? Mau kewenangan gua apa? Kewenangan gua adalah pengawasan terhadap lembaga penegakan hukum, kejaksaan eksekutif, kepolisian gitu. Maupun lembaga peradilan. Gua punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Apa yang lu lakukan di KPK sudah benar. Karena lu tahu sendiri keadilan di Indonesia ini didapat dengan harga yang sangat mahal. Ya kan? Nggak ada ceritanya oh ya gua bener udah pasti bener, itu nggak ada ceritanya gitu. Ya itu udah biasa itu. Ya, jadi itu gua mau menggunakan power yang diberikan oleh masyarakat yang telah diberikan kepada gua untuk bisa menyelesaikan itu. Oke, berarti gua harus pegang omongan lu. Lu akan menjadi anggota dewan yang mencoba sangat transparan dan mengawasi semua lembaga yang punya hak yudikatif di eksekutif kayak kepolisian, kejaksaan gitu. Lembaga penegakan hukum. Penegakan hukum ya. Oke, gua pegang omongan lu, Bang. Siap. Nanti jangan sampai lu di Komisi 3 ya tidur dia main ya kan. Kalau gua dikasih Komisi 3 ya. Ya, Komisi 3 ya. Soalnya nanti kita tonton tuh TV Parlemen. Harus tuh. Kita lihat mana Bang Abraham mana janjinya. Okay. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Abraham. Thank you. Dan sekali lagi gue ucapkan selamat jadi anggota DPR RI. Ya kayaknya paling muda deh di Jakarta. Di Jakarta paling muda. Jakarta paling muda kan, 31 tahun. Dan mudah-mudahan amanah. Siap. Dan kalau misalnya ada pengaduan di Jaksel, Jakpus, atau ada misalnya teman-teman Geolive yang penasaran sama Bang Abraham, bisa langsung datang ke sosial media pribadinya. Namanya Abraham Sriwijaya. Sriwijaya. Ya DM aja, ini kan wakil kita nih. Nah, kalau nggak dibalas bukan urusan saya, langsung DM dia. Sekali lagi terima kasih Bang Abraham. Terima kasih teman-teman penonton Geolive. Nanti kita akan ada lagi narasumber yang lainnya di podcast Pegang Omongan, dan
Mudah-mudahan kita kedatangan politisi-politisi lain biar kita tagih janjinya kalau udah jadi dewan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Thank you.